Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di dalam pembahasan kita terkait Madrasah Ramadan. Dan di pertemuan kali ini, atau di pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang keutamaan puasa. Perlu kita pahami bahwa setiap ibadah, setiap ketaatan, setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya senantiasa ada keutamaan-keutamaannya masing-masing. Termasuk di sini adalah puasa, ya. Dan tujuan kita mengetahui adanya keutamaan-keutamaan pada suatu amalan adalah agar memotivasi kita, agar mendorong kita lebih bersemangat di dalam mengamalkan amalan tersebut, lebih bersemangat di dalam melakukan ibadah ataupun ketaatan yang diperintahkan itu. Nah, berpuasa memiliki keutamaan yang begitu banyak. Dan di antara keutamaannya, yang pertama, puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wa akhwati fillah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan disyariatkannya puasa. Bahwa tujuan atau hikmah daripada puasa ini adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu sendiri adalah imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi sirra wa alaniya. Takwa itu, ya, takwa yang sebenarnya adalah mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirra wa alaniya, secara sembunyi-sembunyi atau jauh dari pandangan manusia, wa alaniyah, ataupun ketika berada di khalayak manusia. Ya, dia sentiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, di dalam berpuasa ini kita dididik. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena di dalam puasa tersebut kita diperintahkan untuk menjaga puasa kita, ya. Kita diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang bisa merusak puasa kita dari pembatal-pembatalnya, seperti hanya makan, seperti hanya minum, seperti hanya berhubungan badan, dan pembatal-pembatal yang lainnya. Kita berusaha, ya, kita diperintahkan untuk menjaga puasa kita, dan itu kita lakukan. Jadi harapannya selesai bulan Ramadan, ya, berakhirnya bulan Ramadan, harapannya kita semakin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama, ya, bahwa puasa tersebut adalah jalan meraih ketakwaan. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Sesungguhnya puasa itu adalah perisai yang melindungi seorang hamba, yang menghalangi seorang hamba daripada api neraka. Dan di dalam hadis yang lain juga disebutkan dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yawman
fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maksudnya orang yang berpuasa karena Allah, ya, karena melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa ini ibadah yang sangat agung. Di antara ibadah yang bisa melindungi seseorang dari siksa api neraka. Kemudian keutamaan yang ketiga dari ibadah puasa adalah amalan puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata beliau, as-siyam wal Qur'an yashfa'an. Amalan puasa dan Al-Qur'an yashfa'an, akan memberikan syafaat kepada seorang hamba, lil abdi yaumal qiyamah, kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Wa yaqulu siyam rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahari. Amalan puasa, ia akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, aku telah menahannya, aku telah mencegahnya dari makan dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an juga mengatakan, mana'tuhun naum bil laili, aku telah mencegah dia tidur di malam hari. Fasyafi'ni, maka perkenankanlah aku, ya, memberikan syafaat fihi kepadanya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayusyaffa'ani, maka kedua amalan ini, yaitu puasa dan membaca Al-Qur'an, dan Al-Qur'an, ia diperkenankan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Nah, ini luar biasa. Keutamaan yang ketiga, bahwa amalan puasa ia akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian keutamaan yang keempat, bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan iman, bahwasanya ia yakin ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain pula dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli, seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus ke dalam fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kemaksiatan, dan fitnah tersebut terdapat pada keluarganya, terdapat pada hartanya, dan terdapat pada anaknya. Tukaffiruha, yang fitnah tersebut akan terhapus dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf, ya, memerintahkan kepada, mengajak kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran. Nah, ini semua akan menghapus dosa-dosa. Dan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala juga, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Termasuk di dalamnya adalah puasa. Ya, ia bisa menghapus dosa-dosa orang
dosa-dosa pelakunya yang telah lalu. Nah, ini keutamaan yang keempat. Kemudian keutamaan yang kelima, bahwa puasa akan menjadi pengekang syahwat, yang akan menjadikan syahwatnya terkontrol. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda. Para pemuda di sini adalah orang-orang yang umurnya sejak balik sampai 30 tahun. Dan ini menurut pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang memiliki al-ba'ah. Al-ba'ah di sini adalah kemampuan di dalam fisik dan kemampuan di dalam finansial, ya. Kemampuan untuk melakukan ibadah nikah, ya. Falyatazawwaj, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikahlah, ya. Maka hendaknya dia menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr. Karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ya, dia akan terjaga pandangannya. Dengan menikah, kemaluannya juga akan terjaga. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Barang siapa yang tidak mampu, yang tidak memiliki potensial, ya, maka fa 'alaihi bis-shaum, maka hendaknya ia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena yang demikian itu, ya, dengan berpuasa itu sebagai penangkal bagi dia, sebagai obat untuk syahwatnya tersebut, ya, sebagai pengekang syahwatnya tersebut. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa puasa dapat mengekang syahwat dan mengekang kejelekan mani, sebagaimana orang yang sedang dikebiri. Ya, dengan adanya puasa ini, seseorang akan lebih mudah untuk mengontrol syahwatnya, ya, untuk lebih mudah mengarahkan syahwatnya. Kemudian keutamaan yang keenam, ya, keutamaan daripada puasa, bahwa bagi orang yang berpuasa, dia akan masuk kelak ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, ya, pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, fil jannah thamaniyatu abwab. Di dalam surga itu terdapat 8 buah pintu. Ada 8 pintu surga. Fiha babun yusamma Ar-Rayyan. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja, ya. Orang-orang yang berpuasa, mereka nantinya akan dimuliakan ketika di akhirat kelak. Bahwa mereka akan memasuki pintu khusus yang itu tidak dimasuki oleh orang-orang selain daripada orang-orang yang berpuasa, as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Kemudian keutamaan yang ketujuh dari ibadah puasa, orang yang berpuasa, ia memiliki waktu mustajab, terkabulkannya doa. Maka orang-orang yang berpuasa, ya, khususnya di bulan Ramadan, kita berpuasa, jangan lewatkan kesempatan ini, bahwa Anda berpuasa, Anda memiliki kesempatan diijabahnya atau terkabulnya doa Anda. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasatun, ada tiga orang, 3 golongan, la turaddu da'watuhum, yang doanya itu tidak akan tertolak. Ada 3 golongan yang doanya itu tidak akan tertolak. As-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, imam atau pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi.
Nah, tiga orang ini adalah orang-orang yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang mustajab, doa yang dikabulkan. Yaitu yang pertama orang yang berpuasa, ya. Dan ini terhitung dari dia menahan puasanya sampai dia selesai dari puasanya. Maka dia di sana memiliki kesempatan untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemimpin yang adil, selama dia menjabat, selama dia memimpin, ya dia berlaku adil. Kemudian yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi, ya. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menjelaskan, hadis ini kata beliau menunjukkan bahwa disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa. Dia disunnahkan. Bagi orang-orang yang berpuasa, dia disunnahkan untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhirnya, ya. Karena ia dinamakan orang yang berpuasa. Dan ketika itu, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, disunnahkan orang yang berpuasa berdoa saat berpuasa dalam urusan akhirat dan dunianya. Juga doa yang dia sukai. Begitu pula doa kebaikan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, ini beberapa keutamaan ibadah puasa. Maka dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan ini, inilah yang akan menjadikan kita semakin bersemangat di dalam mengamalkan ibadah puasa ini. Entah itu, ya, puasa wajib ataupun puasa sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.